Sebab memang kita mau diajak bantu tokoh masyarakat untuk pemerintah dalam rangka untuk merebut mencapai membesarnya itu mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Kalau itu jadi salah, tapi ya banyak orang kita bilang itu hayalan, ya biar dihayalan, yang penting itu cita-cita kan rakyat bisa menjadi bagus. Dan kemudian pendalaman nilai-nilai kebangsaan dalam hubungannya antar lembaga, keterlibatan majelis-majelis agama, generasi muda, lintas agama, provinsi dan kabupaten kota dalam kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan, pemantapan bela negara, dan pembangunan dialog moderasi beragama dalam rangka untuk memperkuat persatuan yang ada di Kabupaten Bone dengan tujuan bagaimana masyarakatnya bisa lebih sejahtera dan lebih baik, insya Allah. Terakhir, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, Majelis Ulama, desa adat dengan organisasi keagamaan lainnya. Ini sisa mungkin selain di pemerintah ada yang membinangi itu Pak Depak. Sisa bagaimana komitmen dengan pemerintah yang diberi kewenangan kepada Kesbangpol dalam rangka untuk pembinaan keagamaan, sehingga kami punya kepala bidang agama itu Aditias dan selalu saya utus. Terima kasih. Mungkin itu menjadi penyampaian bagaimana makna negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka untuk menciptakan Kabupaten Bone yang kuat untuk mencapai membesarnya mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Hidup memasuki tanpa modal ya. Terima kasih untuk teman kami. Saya mungkin juga tidak banyak bicara karena masih banyak kegiatan. Saya tidak menjawab di satu kegiatan lomba karya ilmiah Al-Quran di sana, dan pesan pimpinan kami Pak Bupati bahwa perbaiki pelayanan kepada semua petugas di MTQ, apalagi katanya Yuri dan wasit, karena mau juara kalau bisa juara. Jadi saya mau kepada kita semua yang hadir ini doakan Pak Bupati, doanya Bupati mudah Bone juara, insyaallah harus kita juara. Terima kasih, kalau salah mohon dimaafkan, dan semoga kita akan bertemu kembali. Dan siapa tahu kita berbincang-bincang banyak di agama di sini. Ada di sampingku Bapak moderator, ada Pak Kiai di sampingku, dan ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran atau pengulangan. Yang pertama, dalam pemaparan beliau, ternyata kita di Bone ini sudah punya modal sosial. Jadi begitu agama hadir, tinggal memperkuat tadi. Jadi modal sosial yang saya maksudkan itu ada tadi bahasa yang besar, dan itu berulang-ulang. Nah, besar. Jadi besar itu tadi sudah mandiri, kemudian berdaya saing dan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Bone. Dan saya kira masih ada modal sosial lain. Ada tadi bahasa seperti dan seterusnya. Dan itu modal sosial di Kabupaten Bone. Jadi moderasi agama tidak terlalu sulit karena itu sejalan dengan ajaran agama. Nah, kemudian yang kedua, tadi juga kita mendengarkan ada yang namanya perekat. Ya, perekat pertama dari Pancasila, saya kira konsensus nasional. Ya, semua ya agama terlibat di situ. Jadi tidak merasa berdiri bahwa ini milik Pancasila saja. Ya, nilai-nilai yang ada dalamnya adalah nilai yang digali dari luhur bangsa, yaitu praktek-praktek masyarakat ketika itu kemudian dicoba dibahasakan dan lahirlah rumusan itu yang mau Pancasila. Di situ ada nilai religitas ketuhanan yang esa, ada kemanusiaan yang beberapa nilai-nilai kemanusiaan. Itu luar biasa. Jadi apalagi kira-kira? Jadi kita tidak menerima paham pikiran yang menolak sebenarnya itu Pancasila itu, karena itu bersumber dari ajaran agama. Apa yang bertentangan dengan agama kira-kira Pancasila? Nah, kira-kira itu. Nah, itu perlu tidak. Nah, kemudian selanjutnya dalam rangka membangun masyarakat Bone yang berkemajuan, yang sejahtera, maka tentu diperlukan keterlibatan kita semua. Ya, bukan hanya dalam teori tetapi
kehidupan kita sehari. Dan kita semua adalah corong yang di tengah masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan. Karena kita berdialog hari ini, kemudian sosialisasi, lalu kita tidak mampu mengkomunikasikan juga di bawah hanya untuk diri sendiri, itu apa? Nah, oleh karena itu dalam dialog ini ya diharapkan seperti itu. Ini ada mungkin hadir dari beberapa kecamatan dan jadilah corong di sana, corong moderasi beragama dan bernegara seperti apa. Nah, sampaikan apa yang kita dapatkan hari ini. Dan saya kira itu baik. Saya adalah implementasi dari moderasi, moderator itu berarti saya tidak berpihak kepada narasumber, tidak berpihak, tapi saya berpihak kepada yang baik dan benar. Baik, saya moderasi beragama dan bernegara, khususnya yaitu dari segi peradaban lokal moderasi beragama. Tapi Bapak saya perkenalkan diri dulu, tak kenal maka tak sayang, dan berbahagia selalu. Dari saya Ibu Zakia dari Kecamatan Palaka, saya adalah penyuluh agama Islam. Dan daripada yang saya sampaikan ini adalah tentang bagaimana hal-hal yang saya hadapi di lapangan. Tentunya itu sangat tantangan besar. Iya, karena dari hal-hal mulai dari sifatnya tentang pemerintahan, yaitu di dalamnya tentang masalah politik dan tentunya kearifan lokal, yang mana hal-hal yang di sini menjadi suatu masalah juga karena di bawah masyarakat itu terkadang dia tidak tahu membedakan yang mana di agama, yang mana adalah budaya. Iya. Yang didahulukan yang seperti yang di sini terkadang ini yang akhirnya saya munculkan seperti tadi dari Bapak Pemateri itu menyampaikan bahwa tentang pemahaman yang muncul itu seperti apalagi tapiro atau hal-hal yang dari yang lain-lain itu dimunculkan dari sebab-sebabnya kemungkinan karena menurut saya artinya saya ini di lapangan karena pemahamannya sangat dangkal dari hal yang satu dari generasi yang aliran-aliran ini bukan orang-orang yang cerdas, orang yang berilmu, tapi orang yang apalagi yang datang pemahaman yang dari orang pribumi biasa, dari munculkan hal-hal yang mana dari kearifan lokal itu dia jujur, dia kembangkan sampai itulah menjadi kesalahpahaman di dalamnya. Jadi itulah menjadi sesuatu hal yang menurut bahwa kalau kita sudah kaji itu dengan orang-orang yang seperti kita ini tentu sudah melenceng, sudah tidak sesuai dengan agama karena dia lebih mendahulukan budaya karena dia di situ di dalamnya tidak mengerti bahwa ini agama, ini budaya itu terkadang itu yang menjadi perihal sebab-sebab dari itu. Iya, banyak sekali artinya kami ada tantangan-tantangan itu. Namun inilah menjadi suatu salah satu menjadi pertanyaan saya dan artinya terima kasih kepada Bapak Pemateri yang sudah berbakti yang sangat luar biasa ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum ini angka donasi Bapak Menteri dan Bapak Moderator. Alhamdulillah sudah kembali menanggapi menyikapi setengah kabar dari hasil penjelasan Bapak Menteri tadi bahwa moderator bahwa kami tidak terlalu banyak membicara masalah moderasi. Saya melihat apa yang menurutnya bahwa kita sekarang sudah harus tentang moderasi, bahwa kita masing-masing dalam namun barangkali menjadi sebuah di sini bahwa moderasi ini tentu ada yang melatar belakangi itu seperti ini sehingga kita galakkan seperti ini dan kemudian apa yang kita melatar belakangi sehingga adanya digalakkan moderasi seperti ini. Dan kedua adalah terkait masalah nas-nas agama yang tidak bertentangan dengan nas-nas moderasi seperti itu. Bahwa kita bersama kita mayoritas umat Islam, masalah
tentunya kita juga punya nilai tersendiri, punya kita sendiri untuk tidak hanyut dengan berbagai macam moderasi. Misalnya kita kan sekarang banyak warga asing masuk di negara kita, tentu ada upaya-upaya untuk bagaimana menyebarkan atau mengikuti tersendiri tentang masalah pemahaman agamanya tersendiri, dan bagaimana pandangan nas agama tentang kita masalah orang Islam, masalah yang hakiki. Dan kita paham bersama bahwa, namun kita paham bersama walaupun itu waliannya bagi agama, cuma ada bukan dari nas tersendiri kita harus pegang bahwa walaupun kita digaji Islam Medina, walaupun kita menghasiri, barang siapa memilih agama Islam adalah bukan termasuk orang murid dari hari kedua. Kemudian masalah tentang yang maha kuasa, bahwa tentang surah yang sempurna, barang siapa menolong agama Allah akan menolong kamu. Kalau kita hanya sebatas hanyut dengan moderasi dan tanpa dengan tentang keberagaman, barangkali kita juga akan masuk dengan agama-agama lain, barang seperti itu. Kemudian bagaimana kita pandang Bapak selaku ketua BUI dengan nas agama yang tidak nas agama yang bisa tanpa ada diskriminasi, tanpa ada segmen atau kota-kota antara umat beragama atau bernegara yang tersedia banyak agama yang beredar di Indonesia atau termasuk di Indonesia, supaya kita tidak terjadi namanya komplikasi. Dan contoh kita umat Islam ada banyak asal mas waktu. Tentu saat kita ada gereja, bagaimana kita menyikapi seperti itu? Apakah tidak tergangguan mereka untuk menyikapi seperti itu? Bagaimana kita pandangan Bapak tentang nas agama? Hal-hal seperti yang barangkali demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dengan Pak tadi. Ini konteks kita berada di hadapan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Tetapi perlu kita pahami kalau kita pemerintah dalam menganggut persoalan bagaimana saling menghargai toleransi, menunjukkan toleransi agama, moderasi beragama ini yang katanya tadi Pak Moderator, kita tidak berada yang keras, tapi kita tidak berada yang tidak menghargai, dan kita berada di tengah-tengah. Bagaimana menciptakan rasa damai, rasa menghargai, timbul saling mempercayai apa yang ada. Terkait dengan Ibu tadi, yaitu memang banyak di masyarakat karena mungkin dia tidak mengetahui apa yang dibawakan oleh orang yang pintar ini, apalagi kalau dia sudah membawakan bahasa Arab dengan ayat-ayatnya dan lain. Banyak keluarga-keluarga kita yang banyak tidak mengetahui soal pendidikannya tidak bagus karena memang mungkin buta huruf atau banyak tidak bergaul banyak, akhirnya dia ikut-ikutan. Ya seperti saya katakan tadi, persoalan yang ada kemarin di Tambero itu mungkin ada persoalan budaya saja, sehingga dia ikut-ikut. Cuma ada hal-hal memang yang tidak bisa dilakukan. Misalnya yang tidak bisa diikuti itu dalam bertindak adalah misalnya ada orang lain tidak ada bapaknya, itu kan tidak boleh dong, dia sama dengan Isa dulu. Di situ dulu di kakak ada orang lahir katanya tidak ada yang laki-lakinya. Dari sendiri, pasca kami sebagai pemerintah atau camat harus keras tegas untuk menindaklanjuti ajaran ini, bahwa ajaran ini mungkin salah, baik dalam medis kedokteran, baik dalam kita Islam, sehingga dan kemudian banyak ikut. Memang terjadi itu banyak ikut, karena kalau ikut dengan ajaran itu banyak yang kaya, utamanya yang berdagang, menjual, banyak orang kaya di sana itu hebatnya kemarin kita tahu bagaimana doanya sehingga jual-jualannya itu cepat laku dan lain-lain. Tetapi ada yang salah, yang saya katakan tadi itu, kalau kita umat agama yang buka murid yang larang saling bergaul, apalagi yang saya katakan tadi lahir orang yang tidak ada bapaknya. Kemarin saya dibatkan di Pak dan lain akhirnya ada namanya Pakem. Saya di kantor camat waktu itu masih saya camat, dan dianggap bahwa itu ajarannya tidak bagus. Hanya akhirnya disadarkan jangan diikut, bahwa ada seandainya yang baik-baik serahkan, dan misalnya pasien pedale dan lain silakan, yang memberikan rezeki yang lebih bagus.
Jadi Ibu Sakia, bahwa memang perlu kepada kita, utamanya dimintai kepada moderator, setelah pertemuan hari ini dialog, kepada kita yang kita dengar di sini, kalau ada yang kita masih bingung bisa ditanya langsung Pak Moderator atau Pak Kiai, langsung diimplementasikan di bawah. Apakah bisa kita menjadi penceramah? Kan perempuan juga bisa menjadi penceramah. Ini tidak harap naik di mimbar menyampaikan apa yang kita dengarkan pada hari ini. Sebab yang pasti kita sampaikan pada hari ini adalah dalam rangka membangun kemaslahatan orang banyak, dalam rangka membangun bertoleransi beragama, moderasi beragama, dalam rangka membangun bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi yang islami. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, tujuan kita menyampaikan pada hari ini, saya harap setelah kita sampai di daerah masing-masing bisa menindaklanjuti apa yang menjadi penyampaian hari ini, sehingga ketika terakhir tadi ada yang namanya diskusi-diskusi. Kalau ada kita masih bingung, kalau ada kita tidak terima, bisa dikomplain pada sekarang ini untuk kita bicara. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, Bu Sakia begitu, Bu Sakia. Kemudian bapaknya terkait dengan moderasi yang sampai masalah kepercayaan mungkin banyak diperjelas nanti mulai dari Rui, Pak Kiai terkait tentang itu. Saya permisi, tetapi mungkin kalau sudah terlalu lama sebentar, saya isi sebentar Pak, karena masih banyak kegiatan-kegiatan kami. Nanti lain kali kita ketemu, insya Allah. Masih banyak waktu untuk kita ketemu karena undangannya FKUB. Saya dan mudah-mudahan masih berada di Kesbangpol. Sebab yang namanya kami pegawai setiap saat dikasih pindah-pindah juga, pindah ke sini dan atau pindah daerah juga bisa. Untuk itu pada kesempatan ini itulah menjadi jawaban kami. Kalau masuk dalam kegiatan keagamaan mungkin nanti diperjelas oleh Pak Moderator dan Pak Kiai. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu dari berbagai kecamatan yang katanya dari moderator. Salam keragaman, salam toleransi, salam moderasi untuk teman-teman yang ada di kecamatan. Bangun persatuan dalam rangka untuk kita merebut apa yang namanya itu membesar, mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Hidup Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, kita beri aplaus untuk beliau. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak, yang sudah meluangkan waktu sekalipun kesibukan di luar. Kita tahu sekarang pemerintah menjawab kita alhamdulillah Bapak itu tugas bersama. Apabila kita masih menyempatkan yang hadir untuk berbagi informasi. Baiklah, saya kira masih ada agenda yang insya Allah mungkin sebentar akan dilanjutkan setelah salat zuhur. Karena kita bicara tentang moderasi, bagaimana mengamalkan ajaran Islam yang baik. Ya, salah satu di antaranya ya kita harus bersalat ya tepat waktu. Ya, oleh karena itu saya tidak perlu menyimpulkan apa yang disampaikan tadi, sekalipun kita dituntut nanti membuat semacam ya ditindaklanjuti apa yang kita sampaikan. Kalau secara teori tadi ya, gampang sebenarnya difotokopi berbagi-bagi ya, tetapi yang terpenting lagi itu bagaimana sebelum orang lain diri kita dulu. Jangan sampai kita banyak berkomunikasi tentang moderasi tetapi aplikasi di lapangan tidak menunjukkan orang yang moderasi. Jadi harus kita dulu lah ya, dalam diri, keluarga, kemudian di masyarakat. Oh iya, baik, ya. Nanti diperbaiki nanti. Bahannya untuk ini nanti sedikit saya kasih Pak. Kemudian selanjutnya seperti apa yang disampaikan tadi narasumber, bahwa insya Allah pengembangan dari pertanyaan tadi mudah-mudahan nanti sebentar bisa dilanjutkan oleh Pak Kiai Rashid. Dan yang tadi ada saya dengar pertanyaan bagaimana teks Al-Quran itu kalau kita misalnya membaur dengan orang, apakah kita tidak larut dengan mereka? Saya kira tidak. Itu yang pertanyaan yang namanya istiqamah, konsisten. Jadi dalam beragama itu ada dua hal. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak juga boleh terlalu mudah membenarkan agama. Ada pendirian, ada prinsip dalam agama. Saya kira begitu. Setelah kita berusaha untuk itu, mereka tidak mau kompromi. Lakum dinukum waliyadin.
Nah itu saya kira. Ya, nah, itu kata kuncinya itu. Nah, tetap kita harus mendakwakan Islam, baik dakwah dalam kata-kata maupun dalam praktek. Kalau hanya kata-katanya banyak tapi tidak prakteknya, apa yang menjadi teladan? Justru saya kemarin terus saya sedikit, saya susah. Saya belajar dari teman koordinator tadi. Koordinator itu dari Buddha. Begitu kemarin mau berangkat saya telepon, Jami kini motor Ustaz. Ya saya jemput kini mobil coba. Ya coba kami kan komunikasi. Apakah kira-kira saya terpengaruh dari akidah mereka? Tidak. Ini hubungan kemanusiaan. Ya, dan saya kira kalau kita yang tunjukkan seperti itu kan jauh lebih baik. Nah, dengan memang Islam seperti itu. Tapi kadang kita kalau sudah berbeda sedikit, ya yang ada apa? Permusuhan, kebencian, menyebut nama saja kan berbeda sudah marah-marah. Nah, itu tidak perlu saya kira. Yang harus ada adalah cinta. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya, saya kira untuk sementara sesi pertama yang kita akhiri, kemarin sama-sama baca dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak narasumber kita Dr. Haji Andi Sumadi Sueb MM dan Bapak Moderator Alena Gurutta Netrandes Haji Muhammad Tahir Arafah, dan acara selanjutnya yakni penyerahan goodie bag dan sertifikat dari Bapak Moderator kepada narasumber. Tapi kok mendekat ya komit ya hampir ya masih yuk. Sulawesi Selatan di Gedung Forum Perhimpunan Umat Beragama Kabupaten Bone atas berkat bantuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Selatan kita mendapat bantuan bangunan. Dan kali ini akan diadakan pengisian untuk tamu di Gedung Forum Perhimpunan Umat Beragama. Kami ucapkan selamat datang untuk pertama kalinya berkunjung di tempat ini. Dan kami laporkan Pak, prasasti yang pernah ditandatangani di Kelar Lugun sudah terpasang di depan. Ya, disambut oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia dan juga selaku pengurus Forum Perhimpunan Umat Beragama. Silakan Pak. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia yang akan membawakan materi teks-teks Al-Quran tentang moderasi agama dan baru negara. Ini Pak dipakai, dipakai ya. Kita ini pesan kekebakan ya. Narasumber Pak. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Itu artinya kita punya ikat lebih indah dan lebih cantik. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya penyerahan sertifikat sebagai narasumber dari Forum Perhimpunan Umat Beragama. Ya. Oke, terima
Selanjutnya penyerahan goodie bag, ya, cenderamata dari FKUB untuk narasumber berupa gelas yang berlabelkan berlogo FKUB. Banyak sekali harga dari pakan. Kami sampaikan terima kasih banyak dan silakan menempati tempat yang telah disediakan. Mengefisienkan waktu dengan hikmat, marilah kita bersama-sama mendengarkan amanah atau nasihat wajah negara dan beragama dan bernegara, yakni dosis moderna, singkatan dari dialog sosialisasi moderasi beragama dan bernegara, dengan tema aparatur beradat Bone Mabesa, cermin toleransi, sketsa peradaban lokal untuk Indonesia yang hidup dalam beragam, hidup dalam beragama, dan hidup dalam bernegara. Waktu dan tempat disilakan. Menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami laporkan Pak Kabir bahwa kegiatan hari ini itu menggunakan anggaran dari Kementerian Agama, dari DIPA Kementerian Agama Kabupaten Bone. Oleh Pak Kanwil telah memberikan arahan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh FKUB dalam bentuk dana hibah. Jadi anggaran ini adalah anggaran dana hibah dengan tentu persyaratan sesuai juknis. Juknis itu berkaitan dengan kepesertaan. Jadi tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa pesertanya itu dari masyarakat secara luas, tapi kita berharap ada partisipasi juga dari pemerintah daerah, dan seperti yang disampaikan Pak Kanwil, ini yang kami dorong karena tentu sangat lama keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka kegiatan-kegiatan FKUB tidak ada, dan alhamdulillah tahun ini sesuai dengan petunjuk Pak Kadil agar betul-betul dimaksimalkan perannya dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan itu juga didanai oleh pemerintah daerah. Dan kegiatan hari ini pesertanya itu dari ASN Kementerian Agama. Tentu yang paling pokok adalah terkait dengan moderasi beragama. Saya tentu alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang saya hormati narasumber khusus Kiai Haji Imanuddin Idris, sekretaris ini, yang saya hormati para peserta dan hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tapi khusus kepada pengurus dan kabupaten ini sudah menyanyikan Indonesia Raya, sudah selesai. Berarti ini yang terakhir. Kalau itu wassalamu aja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin bicara kenapa FKUB itu penting. Kalau bukan FKUB itu saya moderasi beragama itu penting. Yang sering disalahpahami adalah bahwa moderasi dikatakan sebagai upaya
liberalisme atau NU-isasi. Seringkali dipahami seperti itu. Dan saya kira ini misalnya hilang dan sering disampaikan oleh atau diperjuangkan oleh dengan untuk sebuah sistem pemerintahan yang transnasional. Dan kalau memang tujuannya itu sistem kenapa harus mencari lagi? Kalau tujuannya itu mengatakan masing-masing yang memperjuangkan khilafah ternyata tidak satu persen, tidak beda. Dimensi yang kedua kesetaraan dan dimensi ketiga adalah kerjasama. Kita melihat dari dimensi kesetaraan, dari dimensi toleransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat toleransi di Indonesia secara nasional rata-rata 68,2%. Artinya ada 32% yang tidak toleran. Jadi jangan dianggap sepele, bukan hanya sekedar guyon. Di Indonesia ini ada 32% yang tidak toleran. Mau mendirikan rumah ibadah tidak boleh, padahal sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan, sudah ada izin, sudah ada tanda tangan ditutup dan sebagainya. Ada 32%. Oh bukan ini, ya betul 32%. Nah di Sulawesi Selatan indeks toleransinya itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Ada 73,6%. Artinya di Provinsi Sulawesi Selatan ada 24,42%. Peringkatnya Provinsi Sulawesi Selatan itu ada di peringkat 16 dari seluruh provinsi. Nah kalau sekolah ranking 16 kan yang malu kan? Apalagi ranking 20 malu Cak dari 34 provinsi. Oleh karena itu persoalan moderasi beragama menurut saya perlu perlu diatasi bersama. Dan saya minta kita semua yang hadir di sini menjadi garda terdepan dari moderasi beragama. Kalau dalam bahasanya itu ada amanat malu muda tua umurnya tidak. Nah, menjadi umat Islam yang ribet, barang yang halal ini akan menjadi haram kalau dipertanyakan lebih dari 3 kali. Coba kalau nggak percaya. Ini belajar apa? Air ya, air murni, kira-kira begitulah. Halal apa haram? Halal ya. Pengusahanya siapa? Muslim apa non Muslim? Kalau non Muslim bagi sebagian orang sudah menjadi halal. Kalau sudah bicara itu. Atau taruhlah pengusahanya Muslim. Pengusahanya ini untuk menjalankan pabrik ini, perputaran keuangannya ini menggunakan bank konvensional atau bank syariah. Sebagian yang menggunakan bank konvensional, sebagian itu mengharamkan karena bunganya itu riba, betul nggak? Belum lagi ditelisik lagi. Ini modalnya uangnya dari mana? Dari korupsi atau dari dan seterusnya. Oleh karena itu umat Islam nggak perlu ribet-ribet. Kalau memang sudah halal ya sudah langsung minum aja, tolong dibuka itu.
sama saja kalau kita ini mau menikahin wanita. Apa yang harus kita tanya? Mbak janda apa? Tersinggung nggak kalau ditanyain Mbak janda apa? Berarti cintanya nggak tulus kalau sudah tanya seperti itu. Yaudah Bang, nggak usah Bang. Karena Abang sudah tulus cinta sama saya. Buktinya Abang mempertanyakan status saya. Ya, tapi terlalu hati-hati aja bisa mati begini. Bisa mati begini. Anda misalnya pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, pergi ke Australia. Anda makan daging sapi enggak? Makan daging sapi enggak? Hah? Makan daging ayam enggak? Makan. Anda kan tidak akan pernah bertanya bahwa ini daging sapi yang di Amerika, di Australia atau di Eropa itu digoreng pakai minyak goreng atau tidak? Tidak pernah tanya kan? Dan berani makan. Kenapa kita tak pernah berani? Berikutnya, masalah pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan orang itu seringkali berbeda. Saya sama Pak Kiai bisa jadi pengalaman keagamaannya berbeda. Mohon maaf Bapak NU, Bapak Muhammadiyah NU. Kebetulan NU, sama-sama NU. Saya yakin pengalaman keagamaan Bapak dengan saya berbeda. Walaupun sama-sama NU. Contoh, saya ini kalau sholat malam yang mulai dramatisir kesedihan dan dengan itu merasa tenang dan merasa lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu boleh? Menurut saya bukan masalah. Ada juga yang berdoa di tempat yang sepi. Ini pengalaman fakta, nyata pengalaman kakak saya. Kakak saya ini kebalikan dengan saya. Kalau mau berdoa ada Allah, ada lagi nah ini kayak kebohongan sebelah kan? Tuh saya belum lihat biasa saja. Apa yang bisa? Nah, ini perlu dijelaskan kepada masyarakat yang sederhana. Tidak perlu sok-sok dalil-dalilan. Oh, titik-titik dari mana dalilnya? Padahal di Al-Quran sendiri apalah ta'minun. Apakah Anda tidak berpikir dan penggunaan logika itu sesungguhnya dalil itu sendiri. Walaupun tentu saja tidak semua orang sembarangan menggunakan logika. Saya kira cukup ya Bapak Ibu, penjelasannya sangat detail dan sebagai seorang ASN saya kira pasti mampu memahami dan menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Kandi. Intinya adalah tentu kita tidak ada ruang dan tempat bagi siapapun yang tidak modern. Paham ini maksudnya? Banyak di antara penyuluh, ini banyak penyuluh yang hadir. Coba katakan penyuluh. Saya pernah mendengar ceramah. Ini itu bukan penyuluh, karena setelah saya tanya ternyata bukan penyuluh, bukan juga ASN. Itu mencontohkan betapa bagusnya pemerintahan di. Kita beri aplaus pada Bapak Kakandi. Demikian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan kita yang dilaksanakan oleh FKUP ini sangat bermanfaat dan tentu harapan kita adalah dengan anggaran yang ada di Kementerian Agama melalui yang dihibahkan ke FKUP paling tidak ada manfaatnya juga kepada ASN yang ada di lingkup Kementerian Agama atau aparatur sipil negara yang ada di lingkup Kementerian Agama. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin panitia, saya izin Pak Kanwil ada rapat di DPR berkaitan dengan LPDP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqal hamdi wa syukrillahi haqqal syukri wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali materi terkait dialog sosialisasi moderasi beragama dan bernegara yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Idris Rashid MAG yang membawakan tentang Islam datang membawa ajaran moderat beragama dan bernegara. Untuk menghabiskan waktu, saya langsung serahkan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materinya. Kurang lebih 15 sampai 20 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau pulang? Mau istirahat? Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau nanti Bapak dan mau, saya serahkan ini kepada panitia. Nanti panitia memperbanyak tentang agama. Moderator yang kami hormati dan para peserta seminar yang kami cinta dan kami banggakan, negara kita ini adalah negara majemuk. Majemuk adalah bahasa Arab dari kata jama'ah, jamamu, mega. Apanya banyak suku. Di Sulawesi Selatan saja ini ada Makassar, ada Bugis, ada Toraja. Itulah indahnya, namanya perbedaan. Tapi perbedaan tidak bisa dipertentangkan. Agama, namanya beda agama, beda warna, beda paham, tak usah dipertentangkan. Al-Quran ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bisa dibetul lagi? Wa kadzalika, oleh karena itu, karena mulai dari Nabi Adam sampai situ dengan pemahaman agama turun temu Bani Quraidah. Jadi ada sahabat cepat-cepat datang karena mau sholat di situ. Setelah sampai di situ, tidak ada air, maka pakailah dia tayamum. Itu adalah wajar. Yang kurang ajar adalah menyalahkan sesama kita. Demikianlah ya, terima kasih disampaikan untuk menggugah hati kita untuk tidak saling menyalahkan antara satu yang lain. Rasulullah tidak pernah menyalahkan daripada sahabatnya, dan di dalam ayat ini yang juga tidak memberikan kita suatu pemahaman bahwa salahkan temanmu, yang adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi terkait masalah teknis Al-Quran dalam perbedaan dalam moderasi beragama yang dicontohkan tadi dalam surah Al-Fatihah sebagai ulumul Quran, sebagai khalifatul Al-Quran, surah Al-Fatihah yaitu surah Al-Ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah beri nikmat. Nah, ini bagian daripada moderasi beragama yang disampaikan oleh tadi Bapak dan Sumber. Mungkin karena waktu
kita tidak buka sesi pertanyaan ya. Ya, karena insya Allah kita akan mengakhiri dialog ini sebelum sholat asar, sebelum adzan berkumandang. Mungkin cukup untuk materinya. Sekaligus kami meminta kepada Bapak Sekretaris Majelis Ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'atana jama'atan amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan selesainya mengucapkan surah Al-Fatihah, maka saya menyatakan dialog sosialisasi pada hari ini kami nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.